Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Diah Hari Suryaningrum selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Akuntansi serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 kelas Desain Akuntansi B akan mempresentasikan mengenai materi Sistem Teknik Dokumentasi atau Systems Documentation Technique. Sebelum memulai presentasi pada kesempatan kali ini, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, Maira Mohibah, NPM 013. Yang kedua, Nafisatul Arifah, NPM 055. Yang ketiga, Nur Hidayah, NPM 058. Yang keempat, Nur Anissa Setia, NPM 072. Yang kelima, Niswa Ayunda Sofiana, NPM 073. Yang keenam, Alfian Rahmadi, NPM 077. Yang ketujuh, Afisa Kinantan, NPM 186. Yang kedelapan, Muhammad Farhan Karim, NPM 278. Materi yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini terdiri dari 3 poin. Poin pertama yaitu diagram proses bisnis, poin kedua flowchart, dan poin yang ketiga yaitu diagram flow diagram atau DFD. Dokumentasi menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana entry data, pemrosesan data, penyimpanan data, keluaran informasi, dan kontrol sistem. Cara populer untuk menyiapkan dokumentasi yang dapat dibaca manusia termasuk diagram, diagram alur, tabel, dan representasi grafis lainnya dari data dan informasi. Alatan populer untuk mendokumentasikan sebuah sistem adalah diagram, bagan alir, tabel, dan bentuk grafis lainnya untuk mewakili informasi. Alat-alat tersebut kemudian dilengkapi dengan deskripsi naratif sistem, yaitu penjelasan bertahap mengenai komponen dan interaksi sistem. Alat dokumentasi memiliki peran penting dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, dapat membaca dokumen untuk menetapkan di mana sistem tersebut bekerja. Yang kedua, untuk mengevaluasi dokumen sistem pengendalian internal agar dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya serta mengusulkan perbaikan. Yang ketiga, keahlian paling banyak diperlukan untuk mempersiapkan dokumentasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. BPD atau yang disebut dengan diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis merupakan cara visual yang digunakan untuk menggambarkan berbagai langkah atau aktivitas dalam proses bisnis. Adapun contoh dari BPD yaitu antara lain yang pertama, aktivitas dalam siklus pendapatan. Di sini contohnya yaitu menerima pesanan, memeriksa kredit pelanggan, memverifikasi ketersediaan-persediaan, dan mengkonfirmasi penerimaan pesanan pelanggan. Yang kedua contohnya, kegiatan yang terlibat dalam siklus pengeluaran. Di sini contohnya yaitu mengirimkan barang yang dipesan, menagih pelanggan, dan menagih pembayaran pelanggan. Berikut simbol dari BPD. Yang pertama ada gambar lingkaran kecil yang artinya memulai atau awal dari suatu proses. Yang kedua, lingkaran kecil yang dicetak tebal, yaitu artinya akhir dari suatu proses. Dan yang selanjutnya ada gambar persegi panjang tumpul yang artinya suatu aktivitas dalam suatu proses. Dan yang selanjutnya ada gambar wajik yang artinya yaitu keputusan yang dibuat selama proses. Ada gambar tanda panah yang artinya yaitu aliran data atau informasi. Dan yang terakhir itu ada gambar titik-titik putus-putus yang ditarik dari penjelasan ke simbol yang artinya informasi yang dapat membantu menjelaskan proses bisnis dimasukkan dalam BPD. Selanjutnya, pedoman penyusunan BPD. Yang pertama, mengidentifikasi dan memahami proses bisnis. Pemahaman ini dengan mengamati proses bisnis organisasi dan aliran data, dan mengamati mewawancarai mereka yang terlibat dalam proses bisnis. Yang kedua, abaikan item tertentu. Seperti di FD, BPD menggambarkan apa yang terjadi, tetapi tidak menentukan bagaimana melalui teknologi apa yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan yang diubah. Yang ketiga, putuskan berapa banyak detail yang akan disertakan. Di sini, seperti di FD, berbagai tingkat detail yang dapat ditampilkan
BPD hanya dapat menampilkan aktivitas tingkat yang lebih tinggi atau aktivitas tingkat yang lebih tinggi tersebut dapat dipecah menjadi subaktivitas yang menunjukkan lebih banyak detail. Yang keempat, mengatur diagram. BPD biasanya terdiri dari 2 kolom dan baris sebanyak yang diperlukan untuk menjelaskan prosesnya. Kolom pertama menunjukkan karyawan yang berbeda atau departemen yang terlibat dalam proses bisnis, dan kolom kedua menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh karyawan yang ditujukan pada kolom pertama. Yang kelima, masukkan setiap proses bisnis pada diagram. Tunjukkan di mana setiap proses bisnis dimulai dan berakhir, dan tunjukkan setiap aktivitas dalam proses bisnis dalam urutan yang terjadi dan dalam baris yang sesuai, dengan menggunakan simbol yang sesuai. Yang keenam, gambar sketsa kasar BPD. Dengan menangkap konten daripada membuat gambar yang sempurna, beberapa sistem dapat digambarkan dalam satu draft. Tinjau dengan orang-orang yang akrab dengan sistem, dan perbaiki BPD sesuai kebutuhan hingga proses bisnis digambarkan secara akurat dan diagram mudah dipahami. Dan yang terakhir, buat salinan terakhir dari BPD. Tempatkan nama BPD, tanggal, dan nama penyusun pada setiap halaman. Bagan alir atau flowchart adalah teknik analisis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir digunakan untuk menganalisis cara meningkatkan proses bisnis dan arus dokumen. Bagan alir menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem. Simbol bagan alir dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu simbol pertama yaitu simbol input atau output yang menunjukkan input ke atau output dari sistem. Simbol pertama bernama dokumen, yaitu dokumen atau laporan elektronik atau kertas. Yang kedua bernama berbagai salinan dokumen kertas, yaitu diilustrasikan dengan melebihi simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen pada muka dokumen di sudut kanan atas. Yang ketiga bernama output elektronik, yaitu informasi ditampilkan oleh alat output elektronik seperti terminal, monitor, atau layar. Yang keempat bernama entry data elektronik, yaitu alat entry data elektronik seperti komputer, terminal, tablet, atau telepon. Yang kelima ada alat input dan output elektronik, yaitu entry data elektronik dan simbol output digunakan bersama untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk keduanya. Selanjutnya ada simbol pemrosesan, yaitu menunjukkan pengolahan data baik secara elektronik atau dengan tangan. Simbol pertama bernama pemrosesan komputer, yaitu fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan dalam data atau informasi. Simbol kedua bernama operasi manual, yaitu operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual. Selanjutnya ada simbol penyimpanan yang menunjukkan tempat data disimpan. Simbol pertama bernama database, yaitu data yang disimpan secara elektronik dalam database. Simbol yang kedua pita magnetis, yaitu data yang disimpan dalam pita magnetis. Pita yang merupakan media penyimpanan backup yang populer. Simbol yang ketiga bernama file dokumen kertas. Dalam file dokumen kertas, huruf mengartikan file urutan pemesanan, yaitu N secara numerik, A secara alfabet, D berdasarkan tanggal. Simbol keempat bernama jurnal atau buku besar, yaitu jurnal atau buku besar akuntansi berbasis kertas. Selanjutnya ada simbol arus dan lain-lain yang menunjukkan arus data di mana bagan alir dimulai dan berakhir, keputusan dibuat, dan cara menambah catatan penjelas untuk bagan alir. Simbol pertama bernama arus dokumen atau pemrosesan, yaitu mengarahkan arus pemrosesan atau dokumen, arus normal ke bawah dan ke kanan. Simbol kedua yaitu bernama
Hubungan komunikasi yaitu transmisi data dari satu lokasi geografis ke lokasi lainnya via garis komunikasi. Simbol yang ketiga bernama konektor dalam halaman, yaitu menghubungkan arus pemrosesan pada halaman yang sama dan penggunaannya menghindari garis melintasi halaman. Simbol keempat bernama konektor luar halaman, yaitu entry dari atau keluar ke halaman lain. Simbol kelima bernama terminal, yaitu awal, akhir, atau titik interupsi dalam proses dan digunakan untuk mengindikasikan pihak luar. Simbol keenam bernama keputusan, yaitu langkah pembuatan keputusan. Yang terakhir ada anotasi atau catatan tambahan, yaitu penambahan komentar deskriptif atau catatan penjelasan sebagai klarifikasi. Selanjutnya, jenis-jenis bagan alir. Yang pertama, bagan alir dokumen atau dokumen flowchart, mengilustrasikan arus data dan dokumen di antara area-area pertanggungjawaban dalam organisasi. Yang kedua, bagan alir sistem atau sistem flowchart, menggambarkan hubungan antar input, pemrosesan, penyimpanan, dan output sistem. Yang ketiga, ada bagan alir pengendalian atau internal control flowchart, bagan yang digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal, termasuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan ketidakefisien sistem. Program flowchart. Program flowchart merupakan sebuah urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam mengeksekusi suatu program. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dari program flowchart, akan ditampilkan contoh sebagai berikut. Flowchart dari sistem bagian proses penjualan. Baik, kita akan masuk langsung ke dalam flowchart-nya. Pada ujung kiri atas dimulai dari menampilkan data penjualan, serta data penjualan tersebut juga akan dimasukkan ke dalam sistem, yang kemudian data penjualannya akan diedit, serta karyawan akan mencetak kwitansi bagi pelanggan jika terjadi transaksi jual beli. Lalu setelah itu, kwitansi yang dicetak untuk pelanggan akan segera dikirimkan pada pelanggan. Lalu setelah itu ada memperbarui database. Memperbarui database ada 4 bagian, yaitu basis data akun piutang, basis data inventaris, basis data pemasaran, dan basis dan buku besar umum. Keempat bagian tersebut akan menjadi satu ke dalam bagian pengolahan sistem, yang mana pengolahan sistem nantinya akan terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu menjadi status akun pelanggan, status inventaris, dan analisis penjualan. Lalu hubungan antara sistem dan program diagram alur atau flowchart program. Pada bagian alir sistem, dimulai dari penyimpanan data, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam sistem, lalu akan diproses datanya, hingga menjadi sebuah keluaran yang efektif dan matang. Lalu ada bagian alir program, yang mana dari proses pengolahan data akan dimasukkan ke dalam sistem program, lalu jika sebuah kondisi telah bertemu, maka akan dilakukan perhitungan dan pembaruan catatan. Setelah itu, basis data akan diperbarui. Dan untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. DFD atau diagram aliran data. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow tersedia informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Fungsi data flow diagram. Yang pertama yaitu menyampaikan rancangan sistem. Dengan pembuatan DFD, maka proses penyampaian informasi menjadi lebih mudah dengan tampilan visual yang simpel dan dapat dimengerti oleh setiap stakeholder, di mana data yang disajikan mampu menggambarkan alur data secara terstruktur dan pendekatan yang lebih efisien.
Dan fungsi yang kedua yaitu menggambarkan suatu sistem. Fungsi yang ini dapat membantu proses penggambaran sistem sebagai jaringan fungsional. Maksudnya adalah di dalam jaringan terdapat berbagai komponen yang saling terhubung menggunakan alur data. Dan fungsi yang terakhir adalah perancangan model. Perancangan model ini juga dapat membuat rancangan model baru dengan menekankan pada fungsi sistem tertentu. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk melihat bagian yang lebih detail dari diagram alir data tersebut. Simbol diagram aliran data. Yang pertama ada simbol sumber dan tujuan data. Jadi, orang dan organisasi yang mengirim data dan menerima data dari sistem diwakili oleh kotak persegi. Tujuan data juga disebut sebagai data sink. Yang kedua, ada aliran data. Aliran data masuk atau keluar dari suatu proses diwakili oleh garis melengkung atau lurus dengan panah. Dan simbol yang ketiga, ada proses transformasi. Proses yang mengubah data dari input ke output diwakili oleh lingkaran. Mereka sering disebut sebagai gelembung. Dan yang keempat ada penyimpanan data. Penyimpanan data diwakili oleh dua garis horizontal. Dan yang terakhir ada simbol pengendalian internal. Pengendalian internal diberi nomor dan dijelaskan dalam tabel pendamping. Untuk selanjutnya, aturan utama dari DFD. Dilansir dari usage chart, ada 4 aturan utama dalam pembuatan DFD, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah input dan output setiap DFD setidaknya harus memiliki 1 input dan 1 output. Hal ini disebabkan karena DFD harus menggambarkan alur sistem dari awal hingga akhir. Yang kedua, ada hubungan data store. Aturan DFD selanjutnya adalah setiap data store harus terhubung dengan setidaknya 1 input dan 1 output. Dengan begitu, data store bisa menyimpan semua data yang masuk ke dalam sistem. Aturan utama, data store harus diproses. Setiap data yang tersimpan di data store harus melalui sebuah proses yang menjadikannya sebuah output. Posisi proses. Setiap proses yang terdapat di DFD harus menjalani proses lainnya atau tersimpan di dalam data store. Untuk selanjutnya, untuk bagian subdividing DFD akan dilanjutkan oleh rekan saya. Subdividing DFD atau subpembagian DFD. DFD dibagi ke dalam level-level yang lebih rendah untuk memberikan jumlah detail yang semakin meningkat. Karena beberapa sistem dapat secara penuh dibuat menjadi diagram pada satu lembar kertas. Level DFD tertinggi disebut sebagai diagram konteks atau konteks diagram karena memberikan level ringkasan tinjauan sistem kepada pembaca. Ini menggambarkan sistem pengolahan data dan entitas yang merupakan sumber dan tujuan sistem input dan output. Adapun contohnya yaitu Aston menggambarkan figur 35 untuk mendokumentasikan prosedur pemrosesan penggajian pada SNS. Seperti yang terlihat pada layar, sistem pemrosesan penggajian menerima data kartu waktu atau time card dari departemen yang berbeda dan data karyawan dari sumber daya manusia. Sistem mengolah data-data ini dan menghasilkan yang pertama ada laporan dan pembayaran pajak untuk badan pemerintah. Yang kedua ada cek pembayaran karyawan. Yang ketiga ada cek penggajian pada akun penggajian di bank. Dan yang keempat ada informasi penggajian untuk manajemen. Berikutnya ada aktivitas dan arus data dalam pemrosesan penggajian di SNS. Adapun yang pertama yaitu aktivitas memperbarui file penggajian atau karyawan dengan mengikut data berupa formulir karyawan baru dan formulir perubahan karyawan, sehingga akan menghasilkan output data berupa file penggajian atau karyawan yang diperbarui. Yang kedua ada aktivitas membayar karyawan dengan input data berupa kartu waktu, file penggajian atau karyawan, dan tabel tarif pajak, sehingga akan menghasilkan output data berupa cek karyawan, register penggajian,
file penggajian atau karyawan yang diperbarui, dan voucher pengeluaran kas penggajian. Yang ketiga, ada aktivitas mempersiapkan laporan. Dengan input data berupa file karyawan atau penggajian, sehingga akan menghasilkan output data berupa laporan penggajian. Yang keempat, ada pajak pembayaran. Dengan input data berupa file karyawan atau penggajian, sehingga akan menghasilkan output data berupa laporan pajak, pembayaran pajak, voucher pengeluaran kas pajak penggajian, dan file karyawan atau penggajian yang diperbarui. Berikutnya aktivitas terakhir, yaitu memperbarui buku besar. Dengan input data berupa voucher pengeluaran kas pajak penggajian dan voucher pengeluaran kas penggajian, sehingga akan menghasilkan output data berupa buku besar yang diperbarui. Di sini dipaparkan DFD level 0. Seperti yang terlihat pada layar, Aston membuat diagram konteksnya dan membuat DFD level 0, atau disebut DFD level 0 karena ada titik desimal yang berarti 0, yaitu 1,0, 2,0, dan lain sebagainya, yang ditunjukkan pada figur 36 seperti yang tampak di layar. Perhatikan bahwa beberapa input dan output data telah dikeluarkan dari DFD. Contohnya, dalam proses 2,0, arus data masuk dan keluar tidak terkait dengan entitas eksternal atau proses lainnya yang tidak digambarkan atau tabel pajak dan register penggajian. Arus data ini adalah internal untuk aktivitas membayar karyawan dan ditunjukkan pada level DFD selanjutnya. Yang berikutnya ada DFD level 1. Aston menggambarkan proses 2,0 atau membayar karyawan untuk membuat DFD level 1, yaitu yang memiliki satu tempat desimal, 2,1, 2,2, dan lain sebagainya. Seperti yang terlihat pada layar, yaitu figur 37 memberikan hal yang lebih mendetail mengenai pengolahan data yang terlibat dalam pembayaran karyawan, dan itu termasuk tabel tarif pajak dan register penggajian arus data yang dihilangkan dari figur 36. Sama halnya, setiap proses figur 36 dapat dibuat menggunakan DFD level 1 untuk menunjukkan level detail yang lebih besar. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai materi sistem teknik dokumentasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.